Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih setiamu selalu baru bagi kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, agar firman-Mu menjadi suluh bagi langkah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Selasa 2 November 2021, tertulis di dalam Injil Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, duka cita menjadi bagian dari kehidupan manusia. Duka cita dialami banyak orang, tetapi kadar duka cita berbeda-beda dari setiap orang. Dan mengapa dia berduka cita mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada seseorang mengalami duka cita yang sangat dalam, sehingga seakan-akan tidak ada lagi pengharapan dalam hidup ini. Tapi ada orang yang mempunyai duka cita yang tidak terlalu dalam, tetapi cukup berkesan penderitaan dan kesusahan yang dialami. Tuhan Yesus berkata dalam renungan hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Kata ini adalah yang tidak sesuai dengan pemikiran manusia pada umumnya. Apakah orang berduka cita itu bahagia? Seharusnya tidak mungkin. Tetapi ini merupakan perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita. Mengapa Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita? Alasannya karena mereka akan dihibur. Siapakah orang yang membutuhkan penghiburan? Ternyata tidak orang yang senang membutuhkan penghiburan, tetapi orang-orang yang berduka cita. Ketika mereka dihibur, dikuatkan, merekalah yang bersuka cita. Oleh karena itu Yesus berkata, orang seperti ini berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berkata, mereka akan dihibur. Penghiburan menjadi berharga dalam hidupnya. Jika ada berduka cita di antara kita hari ini, ingatlah, duka citamu bukan senantiasa keburukan, tetapi bisa menjadi orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang berduka cita bahagia? Karena Tuhan memastikan bahwa dialah yang akan menghibur orang yang berduka cita. Tuhan Yesus berkata mereka akan dihiburkan. Berarti ada sebuah janji penghiburan yang Tuhan sediakan bagi orang yang berduka cita. Betapa berharganya orang yang percaya kepada Tuhan, karena janji ini diberikan dia kepada orang percaya. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Betul ada kalanya tidak tahu apa yang harus kita doakan, karena kesusahan di dalam kehidupan kita, karena duka cita yang begitu dalam. Tetapi Tuhan memastikan Roh Dia membantu kita menghibur, menguatkan kita. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati orang percaya, dan Yesus menasihatkan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Janganlah engkau patah pengharapan, menjadi putus asa karena duka cita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan Dia pasti menghibur dan memberikan pengharapan. Karena Dia akan membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan
dengan keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang kenapa dia berduka cita. Salah satu orang berbahagia kalau dia berduka cita karena kesalahan dan dosanya. Orang yang sadar betapa rugi, mengerikan hidup di dalam dosa, lalu dia berduka cita. Maka di mata Tuhan, orang ini sangat berharga, sangat berbahagia. Duka cita atas dosa-dosa kita membuat kita meninggalkan dosa-dosa itu. Duka cita karena dosa kita membuat kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia mau mengampuni dosa-dosa kita di dalam Yesus Kristus. Bukankah orang yang seperti ini juga berbahagia hidupnya, berubah, dosanya diampuni, dan dia hidup dalam pengharapan dalam Tuhan. Hidupnya menjadi berbahagia, hatinya dihibur oleh Tuhan. Karena Tuhan mau terima dia, mengampuni dosanya, bahkan memberikan masa depan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus? Berduka citalah karena dosa-dosa yang kita alami, supaya kita boleh datang kepada Tuhan menerima pengampunan dan penghiburannya. Mari kita doakan diri kita supaya dalam segala perkara, kesulitan, duka cita, kita tahu kita adalah berbahagia karena Tuhan menghibur hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini, di mana Tuhan mengingatkan supaya kami meninggalkan rasa duka cita dan menyambut Tuhan Yesus sebagai penghibur sejati di dalam kehidupan kami. Senantiasalah Engkau Tuhan menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini, terlebih seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau sembuhkanlah Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau topang dan berikan kekuatan yang sedang dalam pergumulan. Dan Engkau berikan penghiburan bagi yang sedang dalam berduka. Itulah doa dan harapan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.